Halo semuanya. Perkenalkan, saya Grace Dalia. Saya Meliani Mahalana. Kami dari kelompok 3 Pagi. Nah, kami nggak berdua aja nih, bersama dengan teman-teman yang lain. Yuk teman-teman. Yuk. Nama saya Amanda Zara Juanda. Nama saya Nurul Aulia. Halo semuanya, nama saya Ramita Herunisa. Nama saya Hikmah Afandi. Halo, nama saya Ina Rahmawati. Dan saya Nanda Safira. Jadi, metode yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode jelajah bebas, dan alat yang digunakan yaitu yang pertama kamera untuk merekam, yang kedua handphone untuk merekam suara ayam, yang ketiga senter untuk menyinari saat proses pengambilan suara dari ayam tersebut, dan yang keempat yaitu laptop untuk mengedit suara Audacity. Kelompok 3 menggunakan kedua spesies ayam ini sebagai sampel karena ayam ini berada di dekat rumah teman kami. Jadi, jika sewaktu-waktu ayam ini berkokok, teman kami dapat langsung merekam suaranya. Salah satu ayam yang kami gunakan adalah ayam belung karena memiliki karakteristik suara yang khas, yaitu berupa kokokan yang panjang dan mendayu. Sedangkan ayam yang lainnya memiliki bulu berwarna putih dan juga kokokan yang pendek. Pada kali ini, yang kita amati adalah suara pada ayam. Sebenarnya apa sih fungsi dari suara ayam tersebut? Hewan melakukan komunikasi dengan cara bersuara. Suara pada ayam merupakan bentuk komunikasi. Fungsi dari suara tersebut yaitu sebagai alarm call jika ada tanda bahaya, mating call untuk melakukan reproduksi, serta untuk bercengkrama satu sama lain. Nah, setelah kita tahu mengenai alat dan bahan serta alasan mengapa kita memakai dua spesies ayam, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian apa saja yang berada pada Audacity. Setelah kita memasukkan suara, di Audacity terdapat pertama, chirp. Chirp merupakan satu kali hewan itu membunyikan suara. Lalu yang kedua, ada namanya syllable. Syllable merupakan unit penyusun dari chirp. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa satu chirp terdiri dari beberapa syllable. Dan yang terakhir, ada namanya noise. Noise merupakan suara-suara yang tidak ingin kita rekam pada saat pengambilan suara. Nah, setelah kita mendengar dua bunyi dari dua ayam yang berbeda, kita akan menganalisis 6 hal. Yang pertama kita analisis adalah call duration. Call duration merupakan durasi berlangsungnya suara ayam dari awal hingga akhir. Yang kedua, call period. Call period merupakan durasi berlangsungnya awal kokokan hingga menuju kokokan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pulse number. Pulse number merupakan jumlah chirp dalam satu bunyi. Yang keempat adalah interpulse interval yang menunjukkan durasi antar pulse dalam satu bunyi. Kemudian yang kelima adalah dominant frekuensi yang menunjukkan frekuensi dengan intensitas maksimum. Dan yang terakhir, frekuensi domain yang menunjukkan rentang frekuensi yang berbeda 10 desibel dengan frekuensi dominan. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan suara noise menggunakan aplikasi Audacity. Yang pertama, kita buka aplikasi Audacity. Lalu kita masukkan suara yang ingin kita bersihkan dari noise. Kita potong dulu bagian yang kita tidak perlukan dengan cara kita blok, lalu kita delete. Suara yang sebelum dibersihkan dari noise akan terdengar seperti ini. Masih banyak terdengar suara pengganggu. Mari kita bersihkan. Pertama kita blok suara noise yang akan kita bersihkan.
kita ke effect, noise reduction, get noise profile, kita blok semua suara, kita ulangi effect, noise reduction. Oke. Ulangi proses tadi hingga suara benar-benar bersih dari suara noise. Kita ulangi terus sampai suara benar-benar bersih dari noise. Setelah suara bersih akan terdengar seperti ini. Hasil suara yang sudah dibersihkan tadi, kita bisa melihat chirp. Suara ayam yang kelompok kami rekam memiliki 3 buah chirp. Satu chirp seperti ini. Di dalam chirp kita dapat melihat syllable. Satu syllable seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan call period. Call period dimulai dari awal chirp sampai chip berikutnya. Seperti ini. Selanjutnya adalah call duration. Call duration dimulai dari awal chirp sampai chip itu berakhir. Seperti ini. Selanjutnya adalah push number. Push number adalah jumlah chip pada suara yang terekam. Pada suara ayam yang kelompok kami rekam terdapat 3 buah chip. Selanjutnya interpulse interval. Interval merupakan interval antara satu chip dengan chip lainnya seperti ini. Selanjutnya dominan frekuensi. Cara mencari dominan frekuensi adalah kita blok semua suara, kita analyze, ke plot spektrum. Untuk mencari domain frekuensi dari peak tertinggi kita geser ke kiri dan ke kanan sebesar 10 desibel, berarti sekitar 33 desibel. Kita mulai geser ke kiri 33 desibel. Ya, ini didapatkan sebesar 510 Hz. Untuk geser ke kanan didapatkan 730 Hz. Nah, jadi hasil analisis suara yang kita dapatkan dari spesies 1 adalah call period sebesar 21,925 second, call duration sebesar 4,30 second, pulse number sebanyak 3, interpulse interval sebesar 14,269 second, dominant frekuensi sebesar 23,7 Hz, domain frekuensi sebesar 510 sampai 730 Hz. Nah, setelah mendengarkan hasil analisis suara pada spesies 1, pada spesies 2 didapatkan hasil berupa call periodnya sebesar 34,155 second, kemudian call durationnya sebesar 1,315 second, kemudian pulse numbernya sebesar 2,
kemudian intervalnya itu 34,227 second, kemudian dominan frekuensinya sebesar 38,7 desibel, dan yang terakhir adalah domain frekuensinya sebesar 1581 Hz sampai dengan 1981 Hz. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light.